Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar? Bertemu lagi di mata kuliah manajemen administratif. Oke, setelah minggu lalu kalian belajar tentang job analysis. Kita akan lanjutkan lagi materi yang berbeda di minggu ini ya. Di hari ini kita akan belajar perkantoran modern atau modern office. Mungkin yang job analysis cukup berat ya buat teman-teman semua atau gampang? Udah ya, saya rasa tidak ada yang susah kalau kita berusaha untuk memahami satu persatu. Setelah minggu lalu, kalian memahami apa yang dimaksud dengan job analysis atau analisa jabatan. Mungkin saya sedikit review lagi ya. Apa itu analisa jabatan? Analisa jabatan itu adalah proses ya untuk mengidentifikasikan semua informasi yang berkaitan dengan deskripsi atau spesifikasi pekerjaan hingga ke tahap evaluasi kinerja karyawan. Oke, kita tidak jauh-jauh juga untuk materi pada hari ini yang masih berkaitan dengan job analysis, karena kita akan menjabarkan lebih dalam lagi apa saja sih yang bisa kita perhatikan apabila ingin melakukan job analysis atau analisa jabatan, hingga melakukan pelatihan dan pengembangan dan seleksi pegawai sampai pada akhirnya di proses akhir yaitu evaluasi kinerja. Nah, perkantoran modern sebenarnya ada tidak sih kantor yang tidak modern ya? Saya rasa semuanya di abad 21 ini, baik yang masih proses administrasinya manual, setidaknya 10% atau 20% itu pemikirannya sudah mulai modern ya, tentang bagaimana mengarsip dan juga pencarian pegawai yang baru atau seleksi pegawai baru. Setidaknya sudah menggunakan pola-pola pikir yang lebih modern. Jadi kita mungkin sudah bisa katakan bahwa yang dilakukan oleh perusahaan tersebut termasuk juga kategori perkantoran modern. Begitu. Nah, kita bisa jabarkan lagi pada hari ini. Nanti kalian setidaknya bisa memahami apa itu data, ya, informasi dan juga definisi data dan informasi. Juga pelaksanaan pekerjaan perkantoran modern sejauh mana dan seperti apa itu. Oke, diawali dulu ya. Kita akan belajar atau memahami tentang pengertian dari data, lalu pengertian dari informasi, dan juga data dan informasi. Dua hal ini berbeda. Kenapa kita harus belajar tentang data dan informasi? Karena semua hal ya, kegiatan yang saat ini kita kerjakan, baik di perusahaan maupun yang bukan, yang sifatnya hanya individual, semuanya itu berbasis data. Semuanya berbasis tentang informasi, berdasarkan pengolahan informasi yang sampai pada akhirnya kita bisa melakukan sebuah pencapaian tujuan. Semua berawal dari data, khususnya di kegiatan perkantoran atau operasional perusahaan. Itu ya, apalagi untuk kegiatan yang berkaitan dengan akuntansi, pasti berhubungan dengan data, tidak jauh-jauh dari yang namanya informasi dan data atau data dan informasi. Baik, kita akan jelaskan dulu tentang definisi data. Yang pertama dari Del-Young-Gi, data itu adalah sebuah peristiwa atau hal dan fakta empirikal atau fakta yang nyata
yang emang terjadi di lapangan, yang sudah terjadi atau yang sering terjadi, yang nyata sudah ada, dan sifatnya ini mengandung sebuah keterangan, ya, dasar penyusunan sebuah keterangan pada akhirnya untuk diambil sebuah kesimpulan dan ditetapkan sebagai dasar keputusan, ya. Jadi data menurut Lianggi ini adalah sebuah fakta empirik, ya, fakta atau kenyataan yang sudah terjadi, yang sering terjadi. Data ini merupakan bahan baku nantinya perlu diolah lebih lanjut, perlu dianalisa dan diidentifikasikan untuk menjadi sebuah informasi. Jadi bentuknya masih mentah, masih asli, ya. Seperti yang diungkapkan oleh Gordon bahwa data itu merupakan bahan mentah atau bahan bakunya sebuah informasi. Jadi berbeda, ya, bahwa data itu bahan baku atau bahan mentah, bentuknya bisa berupa lambang, bisa berupa data grafik kalau menurut Webster New World Dictionary, ya, bisa berupa figur, tabel, grafik tingkat penjualan, grafik tingkat evaluasi promosi jabatan, grafik tingkat hutang, grafik tentang bagaimana pertumbuhan ekonomi. Nah, ini adalah data. Belum ditarik kesimpulan, berupa data saja, gitu ya. Yang nanti ini bisa ditarik kesimpulan, begitu. Bentuknya bisa grafik, macam-macam, ya. Grafiknya bisa chart, bentuk chart. Nah, ini disebut dengan data. Lalu kita akan beranjak ke pengertian informasi. Informasi ini, ya, kalau menurut Gordon adalah sebuah data yang sudah diolah dan bentuknya mengandung arti bagi si penerima, ya, penerima data ini punya makna, ya, dan akhirnya bisa untuk sebuah pengambilan keputusan yang sekarang ataupun yang untuk masa depan. Jadi sudah diolah dan ada artinya, bisa untuk ambil keputusan dan dibuat sebuah kesimpulan dan bermanfaat untuk keberlanjutan sebuah kegiatan atau sebuah keputusan, itu, ya. Atau menurut Bach and Stater, informasi itu pengumpulan dan pengolahan data yang fungsinya memberikan pengetahuan. Ini informasi, ya, pengumpulan data, pengolahan data yang akhirnya menimbulkan wawasan baru, membuka sebuah inspirasi, pada akhirnya tidak bingung memilih. Ini sebuah informasi artinya, ya, ini adalah informasi, sebuah statement misalnya, ya, data yang mengandung arti memberikan pengetahuan bermanfaat. Oke, jadi tahu, ya, bedanya data dan informasi. Belum tentu sebuah data itu informatif, tapi sebuah informasi sudah pasti dia adalah data yang sudah terolah, begitu. Jadi harus hati-hati Anda membedakan mana data yang ini bisa dijadikan sebuah pengambilan keputusan atau bisa disimpulkan dan bermanfaat, dan mana yang data tidak ada manfaatnya, itu bukan informasi. Jadi Anda harus tahu informasi ini terpakai atau tidak itu berdasarkan apa. Mari kita lihat, ya, kesimpulannya dulu, pembatasan dari data dan informasi, antara data dan informasi. Jadi, apabila data ini memiliki kebermanfaatan dan memiliki sebuah kepentingan atau istilahnya bisa untuk sebuah kesimpulan pengambilan keputusan, dia disebut informasi. Kumpulan data ini disebut informasi. Tetapi kalau tidak ada manfaatnya, ya, misal data orang-orang yang ada grafik tentang tidur, gitu ya. Hari ini kita punya data sudah minum obat 3 kali sehari, gitu ya, tidur sehari ini cuman bisa 2 jam, itu data. Bahkan seminggu cuma bisa tidur sejam karena banyak proyek, itu data. Tapi kalau mau diolah, untuk sebagian orang
Bisa jadi sebuah informasi, tapi bisa jadi juga bukan informasi. Aku hari ini tidur loh, kok si dia nggak pernah tidur loh, ya itu nggak bermanfaat banget ya. Orang bilang unfaedah information, yaitu datanya itu tidak ada artinya buat kita, nggak ada tuh yang bisa mempengaruhi kita mengambil keputusan. Nggak penting sih apa ngaruhnya ke kita, dia mau tidur mau enggak, mau dia bangkrut atau tidak usahanya. Kalau ada artinya, banyak sekali perusahaan yang atau UMKM saat ini tidak bisa bertahan karena pandemi. Dan kita ini punya ranah sebagai perusahaan yang memotivasi dan memfasilitasi agar UKM terus bertumbuh, misalnya adalah kementerian gitu ya, kita bisa kerja di kementerian. Data ini bermanfaat, data ini mengandung arti, bisa kita jadikan patokan untuk sebuah kebijakan dan solusi pengambilan keputusan agar tidak terjadi seperti itu lagi. Dan kita katakan bahwa inilah yang disebut informasi. Ya, jadi berhati-hatilah dengan informasi. Apakah dia punya arti untuk keuntungan dan kebermanfaatan atau tidak? Jangan-jangan hoax, yaitu nggak ada artinya, data-data yang tidak ada artinya itu yang suka dikatakan ini informasi. Ya, informasi tidak benar itu artinya data yang tidak ada artinya, tidak ada kebermanfaatan. Kita mau ngambil apa ke depannya juga nggak ada gitu. So, yang tidak ada artinya data disebut only unusual data, not an information. That is different. Ya, ini batasannya berbeda. Informasi adalah data yang sudah diproses dan mengandung arti untuk pengambilan keputusan yang memang itu kepentingan dan wewenang kita, informasi ini. Gitu ya. Oke, jadi harus tahu bedanya. Nah, supaya bisa tahu bagaimana ini informasi yang bermanfaat itu yang seperti apa, Bu? Ya, kan banyak nih informasi yang based on data tak ada artinya dan sudah diolah sedemikian rupa di zaman yang serba digital seperti ini untuk dikatakan sebuah informasi yang akhirnya kita katakan hoax. Misalnya, hoax ini informasi yang tak ada artinya. Seharusnya ini data yang tidak perlu lagi diolah. Ya. Nah, cara membedakan bahwa informasi ini bermanfaat, ada indikator yang pertama yang harus diperhatikan adalah tujuan penerima. Informasinya tentang apa dulu? Keuangan, misalnya bahwa banyak sekali sekarang perusahaan startup yang susah untuk bisa bertahan hidup, misalnya ya, karena masa pandemi itu semua susah, apalagi perusahaan yang baru berdiri. Nah, otomatis tujuan dari informasi ini apa? Ketika menginformasikan bahwa banyak startup yang tidak bisa berkembang di era pandemi atau banyak kesulitan dan tantangan yang dihadapi para startup di era pandemi. Tujuan informasi ini untuk siapa? Kalau di portal artikel tentang berita ini ada di bagian ekonomi, ya misalnya di CNN Business atau bagian Jakarta Post yang bagian bisnis dan ekonomi, berita tentang UMKM dan startup. Tujuan penerimanya adalah para pembaca yang memang dia masyarakat umum yang tertarik dengan bidang ekonomi. Jelas, informasi ini jelas. Berarti untuk orang-orang yang memang dia sedang ada passion di situ. Mungkin dia seorang ahli ekonomi, ekonom, atau dia memang seorang pemilik usaha atau pengajar. Jadi tujuannya itu jelas, informasi ini untuk siapa, ditaruh di mana, dan bagaimana cara informasi ini diinformasikan. Nah, ini yang kira-kira jelas informasinya. Tujuan dan sasaran bermanfaat atau tidak, jenisnya adalah informasi bermanfaat. Lalu yang kedua, ketelitian penyampaian dan pengolahan data. Nah, penyampaian tadi saya sudah katakan, dia letakkan penyampaiannya di mana? Dari portal kredibel kah? Dari sumber yang memang nge-share-nya itu tidak asal-asalan atau memang sesuai bidangnya atau tidak? Kalau yang menyampaikan tidak sesuai kapasitasnya menyampaikan, ya jelas dia bukan informasi bermanfaat. Apalagi WhatsApp grup yang nggak jelas dia itu bidang apa, kan umum ya. Kalau data informasi ini dari misalnya kepolisian menyatakan
di daerah tertentu ini banyak terorisnya karena sering ini. Ya, ini berdasarkan hasil survei yang sudah dilakukan oleh tim Kapolri misalnya, atau tim sudah disidak di undang-undang dan itu masuk berita yang kredibel, ya, misalnya dari kementerian misalnya, dari gitu ya, ada dari undang-undang atau WHO. Tetapi banyak sekali informasi sekarang kan, walaupun dari penyampaiannya adalah dari bidang-bidang yang kita anggap kredibel, masih saja banyak yang berkata bahwa informasi ini jangan-jangan tidak bermanfaat atau bukan fakta, gitu ya. Setidaknya kita ambil jalan tengah. Tujuannya kita apa sih mendapatkan informasi ini? Kebermanfaatannya apa sih? Untuk pengambilan keputusan yang solutif kan? Kalau itu informasi yang kita dapatkan bukan untuk menyelesaikan masalah, itu bukan informasi bermanfaat. Ingat ya, sebuah informasi dikatakan bermanfaat apabila itu punya efek. Apabila informasi itu punya efek terhadap kita berkeputusan menyelesaikan masalah. Kalau masalah kita belum selesai, tidak ada pengaruhnya ke masalah kita selesai atau tidak. Misalnya kita punya masalah pengen cepat dapat IPK 3,5 atau 4 atau cepat lulus, dapat informasi yang di luar itu nggak ngefek ke kita ya, atas peningkatan kinerja atau peningkatan hasil belajar. Yang ngapain, nggak bermanfaat dong ya. Kecuali informasi itu terkait dengan cara belajar yang efektif, cara membuka portal dan jurnal-jurnal pengetahuan supaya bisa mengerjakan tugas esai, itu bermanfaat begitu ya. Jadi terkait dengan tujuan yang mau kita capai apa. Kita nggak ada tujuannya, ngapain ngakses informasi yang tidak ada tujuan buat hidup kita dan kemampuan keterampilan, peningkatan keterampilan kita, yaitu nggak ada info, nggak ada arti bermanfaat begitu ya. Jadi kembali lagi ke tujuan. Lalu bagaimana dengan waktu, ruang, dan tempat? Jadi perhatikan informasi bermanfaat itu di jam-jam bagaimana, di era seperti apa ya. Misalnya saat ini sedang musim pancaroba gitu ya. Lalu banyak sekali informasi berkaitan dengan menjaga kesehatan, cuci tangan dan sebagainya. Yaitu waktu yang tepat karena sudah musimnya pancaroba. Jadi kita ada informasi yang berkaitan dengan bagaimana menjaga imunitas tubuh begitu. Nah, ini informasi bermanfaat karena emang sedang masanya flu ya, sedang masa pandemi ya. Informasi yang bermanfaat untuk era pandemi apa? Informasi untuk menjaga kesehatan tubuh begitu. Lalu ruang dan tempat juga diperhatikan ya, tadi ya, ditempatkan di mana informasi itu, di televisi atau iklan atau orang dari ibu-ibu tukang sayur yang ngobrol ya, dilihat dulu bermanfaat atau tidak, siapa yang bicara, di mana dan waktunya. Jadi perhatikan dengan baik. Lalu juga bentuk ini efektivitas ya, hubungan yang diperlukan dan kecenderungan di bidang. Oke, kembali lagi, yang berbicara ini ahli di bidangnya atau tidak. Kalau tidak ahlinya, ya patut diragukan bahwa ini adalah data yang benar dan informasi yang bermanfaat. Suatu yang bermanfaat itu mengandung sebuah nilai atau value. Ya, nilai yang bagaimana? Nilai yang memang dihasilkan oleh orang-orang yang expert atau yang sudah melakukan sebuah uji coba dan penelitian yang mendalam tentang hal-hal tersebut. Kalau orangnya sendiri backgroundnya tidak jelas keilmuannya, dapat informasi dari situ kok nggak nyambung, ya itu bukan informasi yang bermanfaat buat kita. Misalnya tujuan kita juga bukan itu, ya patut diragukan ini sebuah kualitasnya itu ya. Jadi kita harus lihat reputasi siapa yang memberikan informasi begitu. Lalu semantik, hubungan kata dan arti yang diinginkan, apakah sudah jelas, sudah sesuai tujuan, sudah tepat sasaran. Semantik ini hubungan kata. Dalam membuat kalimat ya, namanya informasi atau berita, itu pasti antara enak dibaca atau tidak, itu bisa kita katakan semantik. Ada yang bahasanya berputar-putar, bercerita idealisme bahwa perusahaan yang baik begini, tapi tujuannya apa nggak jelas. Ya iya, idealnya bahwa perusahaan yang baik itu punya pasar yang besar, segmentasi pasarnya luas, ya, penjualan meningkat. Tapi bagaimana? Sudah belum punya tujuan operasional yang jelas? Ya cuman idealisme aja ya kita nggak cukup. Jadi informasi itu harus
terintegrasi. Tidak hanya menginformasikan, tapi juga memberikan sebuah solusi praktis walaupun hanya 1-2 kalimat. Sejauh ini ada sedikit analisisnya. Jangan cuma informasi ini bahaya, bahwa ini bahaya perusahaan ini. Tapi bagaimana biar tidak berbahaya? Ya, perbandingan sebelumnya seperti apa? Kenapa bisa berbahaya? Apa yang harus dilakukan? Sudah tepat atau ada sedikit informasi berbau analisis, walaupun dia bentuk simple ya, sederhana. Jadi hubungan kata, arti, tujuannya itu jelas informasinya. Tidak hanya informasi yang sekedar memberikan menjawab pertanyaan what ya, apa, tapi how, why, when-nya itu harus ada. Itulah yang disebut informasi bermanfaat. Juga tujuan sasarannya mau bicara ke siapa dan di mana dia memberikan informasi dan siapa pula orangnya, itu yang disebut dengan informasi bermanfaat. Jadi data itu ya ingat akan bermanfaat sebagai sebuah informasi bila mempengaruhi perilaku dan keputusan seseorang bersikap. Data itu menggerakkan seseorang dalam mengambil keputusan dari tujuan data tersebut. Contoh data tadi sudah saya jelaskan ya. Bentuk data itu banyak. Yang paling umum adalah grafik, ya, ada hasil survei, ada tabel, ada chart. Itu data perusahaan. Data penjualan, data hutang, ya, data para pesaing, data pelanggan yang makin bertumbuh. Ya, ada data analisis jabatan. Nah, kemarin itu kan ada kita jelaskan tentang analisa jabatan. Nah, itu masuk data atau informasi? Mana yang data, mana yang informasi ketika kita ingin melakukan sebuah rekrutmen, ya. Data itu bentuknya kan tadi saya sudah bilang, bisa angka, bisa sikap, bisa kenyataan yang kita lihat di lapangan, ya. Itu data. Nanti kalau kalian melakukan penelitian di semester akhir, pengambilan data itu ada 3. Pertama, dengan cara angket tadi, survei. Kalian pasti pernah ya mengisi survei yang ada pilihan gandanya. Saya mengetahui tentang informasi keuangan syariah. Setuju, sangat setuju, tidak setuju, kurang. Nah, itu adalah sebuah data nanti bahwa anak-anak yang memahami tentang bank syariah atau tentang sistem keuangan syariah ada 200 anak nih, ya, di UN-nya ada 200 anak misalnya dari 1000. Nah, ini data. Tapi di satu sisi bila dia bermanfaat untuk orang tertentu dengan tujuan tertentu dan untuk pengambilan keputusan, baru dikatakan sebuah informasi. Ya, kalau buat kita tidak ada hubungannya, ngapain kita butuh data tentang anak yang paham keuangan syariah, ya buat saya itu bukan informasi. Saya tidak ada hubungannya. Tidak saya pakai karena saya tidak fokus ke situ. Ya. Perilaku mungkin bagi keuangan atau 3 bank di Indonesia ya sedang merger jadi bank amanah ya, Bank BNI, Mandiri, satu lagi siapa ya? BRI ya kalau nggak salah. Jadi syariah bersama. Nah, itu mungkin bisa dia mengambil keputusan untuk merger itu karena dapat informasi dari mana? Dari data tentang makin sadarnya orang-orang, masyarakat, awareness masyarakat terkait syariah banking semakin tinggi, dia pasti dapatkan data itu. Akhirnya diolah dan informasi ini buat dia bermanfaat. Akhirnya jadi keputusan untuk merger satu perusahaan jadi satu bank ya, bank amanah namanya. Itu yang lagi terupdate sekali beritanya. Oke, lalu kita bisa informasikan lagi tentang pelaksanaan pekerjaan perkantoran modern itu seperti apa ya. Pelaksanaan pekerjaan perkantoran modern, yang dimaksud pelaksanaan pekerjaan perkantoran modern ini adalah definisi bagaimana tujuan kantor itu memberikan layanan komunikasi dan record dari administrasi. Record administrasi atau record management ini yang disebut dengan penyimpanan, pengolahan data dan informasi.
nanti ada variabel besar ketika besok nanti kalian skripsi, namanya adalah record management, archive, arsip. Nah, arsip atau record management inilah yang disebut kumpulan data dan informasi. Jadi tujuan dari perusahaan itu adalah memberikan sebuah layanan komunikasi terkait informasi bermanfaat dan perekaman dan manajemen serta manajemen dari pengolahan data informasi. Jadi ngumpulin informasi sebanyak mungkin ya, diolah dengan baik dan diinformasikan untuk yang punya tujuan tertentu di bidang itu. Kalau memang di bagian bidangnya masing-masing, ya informasi dan data kan banyak ya jenisnya, jadi sesuai dengan keperluan dan kebutuhan bidang masing-masing. Oke, lalu fungsinya ya, setelah definisi tentang pelaksanaan pekerjaan kantor yang modern ini, definisi luas ini ya bisa dijelaskan tentang fungsi kantor sebagai pusat informasi kan, artinya yang nanti melaksanakan pekerjaan 3 hal ini. Ya, kantor sebagai pusat pengolah informasi, penyimpan informasi dan penyampai informasi, melakukan 5 ini sebenarnya 5 hal ya. Tapi kita sederhanakan 3 hal. 1, yaitu menerima sebuah bentuk informasi lalu merekamnya, bisa melalui kegiatan seperti persuratan atau korespondensi, lalu teleponing ya, ada juga faktur atau nota-nota, lalu laporan-laporan, laporan evaluasi, laporan kegiatan dan sebagainya, gitu ya. Lalu kegiatan ini direkam ya, disimpan. Tujuannya apa? Agar disiapkan apabila nanti diminta oleh perusahaan atau diminta informasinya. Jadi perlu yang namanya pendataan dan penyimpanan informasi. Kita bilangnya rekam, record. Record maksudnya mengolah, disimpan gitu ya, disimpan menurut hukum dan tata aturan penyimpanan kearsipan yang baik ya. Karena record yang semacam ini mungkin menunjukkan sebuah hasil negosiasi, bisa sebuah transaksi, sebuah kegiatan gitu ya. Nah, ini bisa berupa laporan manajemen, keuangan ya, rekaman stok dan hasil analisis lainnya. Wah, ini penting sekali. Lalu yang kedua atau yang berikutnya ya, fungsinya atau ya pelaksanaan yang ada di pekerjaan kantor ini terkait dengan informasi, yaitu mengatur dan memberi informasi. Kantor sendiri itu bertanggung jawab memberikan informasi ya, dan juga dikumpulkan dalam sumber yang berbeda dengan perhitungan tertentu. Dia juga mempunyai tanggung jawab ya, perusahaan ini untuk memberikan sebuah informasi dalam bentuk yang paling oke, yang kualitasnya paling baik, yang tujuannya untuk melayani manajemen atau bidang-bidang tertentu. Itu fungsi paling penting ya. Biasanya dijadikan satu tanggung jawab ke pegawai, salah satu pegawai. Contoh pengaturan informasi ini nanti untuk kegiatan berbagai macam laporan, pembuatan laporan. Itu caranya diatur dan akhirnya diinformasikan ya. Sebagai informasi yang didistribusikan ini biasanya bersifat rutin ya, ada juga yang sifatnya berkala gitu ya. Ada juga yang sifatnya khusus atau informasi yang confidential atau informasi yang rahasia, bisa diberikan berupa secara tertulis maupun lisan ya, berupa instruksi, laporan perkembangan, anggaran dan lain sebagainya. Lalu fungsi yang berikutnya dalam pelaksanaan pekerjaan perkantoran yang modern yang saat ini memang harus wajib ada dan dilakukan adalah melindungi aset. Melindungi aset ini artinya bila tugas kantor ya tidak akan terlaksana ya sepenuhnya nih jika hanya sekedar tadi saja berhubungan dengan informasi. Tapi ada tambahan lain, yaitu melindungi data-datanya ini tadi, karena data-data ini kan penting, jadi perlu adanya pengelolaan yang baik ya, apalagi ya terkait dengan uang, perbankan dan sebagainya. Itu hal-hal penting ya. Jadi sebenarnya
kita bisa katakan bahwa hal ini yang berkaitan dengan informasi itu ada satu ilmu khusus, yaitu sistem informasi manajemen perkantoran. Ya, ini gabungan dari bagaimana memfasilitasi penyimpanan, pengambilan, pengolahan, dan pengiriman serta pembaruan data dan informasi untuk kebutuhan pengambilan keputusan di manajemen. Sistem ini menyangkut semua hal-hal berkaitan dengan bagaimana mengelolanya, sarananya ya. Dan sekarang semua sistem informasi manajemen itu sudah serba digital ya. Jadi ini fungsinya untuk mengambil keputusan. Oke. Kita akan melanjutkan lagi dengan bahasan tentang efisiensi perkantoran modern. Apa yang dimaksud dengan efisiensi? Karena yang namanya pelaksanaan informasi tadi, pekerjaan perkantoran itu butuh yang namanya efisiensi, di mana perbandingan antara usaha dan hasil yang dicapai itu harus pas. Dasar perbandingan antara usaha yang dilakukan dengan hasil. Efisiensi. Ya, bisa efisiensi uang, bisa ruang, bisa waktu, tenaga, dan pikiran. Ya, penghematan, saving another thing, atau kita lakukan penghematan di berbagai sisi, ini disebut dengan efisiensi. Dasar perbandingan antara usaha dengan hasil yang dicapai. Nah, apa yang dimaksud dengan pemakaian pikiran ya? Oke, pikiran sebenarnya 5 unsur sumber kerja yang berhubungan dengan efisiensi, 5 hal ini sudah menjadi hal pokok yang harus dilakukan oleh perusahaan. Ya, bagaimana mengefisiensikan sebuah pemikiran agar mudah terlaksana sebuah kegiatan tersebut. Bagaimana juga cepat-cepat dilakukan, ya, tenaganya lebih hemat agar tidak terlalu berat kerjanya. Dan waktunya juga yang tercepat ukurannya. Sedangkan ruang ada ruang yang tidak terlalu jauh-jauh begitu, yang dekat ya, yang efisien, ruangan yang efisien yang bagaimana, ada ruang atau benda atau secara keuangan itu seperti apa yang caranya itu termurah atau setidaknya bisa kita purchase atau affordable sesuai dengan kemampuan keuangan kita. Oke, bagaimana dengan pemakaian pemikiran di perusahaan ya, pemikiran yang bagaimana yang termudah yang harus dilakukan, caranya seperti apa supaya efisien bekerja di kantor. Satu, yaitu pekerjaan yang visual ya, visual, jadi bedakan dua ya, supaya kita kerja itu lebih efisien secara pemikirannya, kita lebih cepat ya, lebih mudah kita berpikir ketika bekerja. Satu itu bedakan secara visual dan bedakan secara skala prioritas. Untuk pekerjaan yang visual ya, data misalnya ada huruf, angka, itu tolong diolah dengan caranya tertentu, cara khusus. Kalau visual itu disajikan dengan datanya visual. Pakai aplikasi eDraw misalnya, pakai aplikasi eDraw, pakai PowerPoint. Ya, ada beberapa aplikasi khusus. Ya, seperti itu. Ada sistem, ada banyak sekali, yaitu memudahkan Anda untuk berpikir ya. Kalau misalnya menerangkan sesuatu pakai Microsoft Word ya nggak pas, harus pakai yang lain ya, harus pakai PowerPoint dong. Microsoft Word itu kan tadi pakai laporan ya, karena sekarang semua sudah serba dimudahkan. Lalu skala prioritas, susun yang hal pekerjaan lebih susah, apa yang rumit itu tadi, sesuai mana yang prioritas yang lebih mudah dulu baru dikerjakan yang paling susah. Itu yang untuk memudahkan bagaimana supaya efisien untuk unsur pemikiran. Bagaimana dengan tenaga kerja? Oke, untuk tenaga kerja itu ada 2 hal yang harus diperhatikan ya. Satu adalah pekerjaan berkaitan dengan fisik. Misalnya adalah file, file-file. Ketika file-file itu di kertas, sekarang sudah harus disimpan. Yang dulunya penunjukan SK pembimbing ya, pengajuan SK pembimbing itu harus menggunakan pembimbing skripsi itu ya. Dulu masih manual, harus bertemu. Sekarang sudah versi online, tinggal submit beberapa data langsung muncul ya, SK tinggal di print sendiri. Itu otomatisasi dan sistemik menggunakan AI sistem gitu. Lalu more produktif
Di sini semua kegiatan harus bersifat produktif. Kegiatan fisik harus produktif dalam artian bisa menghasilkan target tertentu dan tidak ada yang terbuang sia-sia. Ya, misalnya ada seorang yang pejabat menginginkan menelpon lebih dahulu. Akhirnya bisa memangkas tenaga daripada kita langsung bertemu di kantor ya, membuat janji di kantor. Jadi sebaiknya ditelepon dahulu ya, pastikan buat janji dulu baru bertemu. Nah, itu yang dimaksud dengan efisiensi secara tenaga. Dan untuk efisiensi waktu, lakukan strategi planning, buat jadwal jangka pendek, menengah dan jangka panjang supaya tidak meleset ya. Dan juga pastikan beban kerja itu bisa disesuaikan dengan waktu-waktu tertentu. Misal kita sudah punya organisasi dengan struktur pegawai yang sendiri-sendiri di bidangnya, kita butuh produktivitas waktu yang lebih terukur. Oke, jadi setelah melakukan strategi planning, jadwal, dan pastikan dia bekerja itu sesuai target, supaya tidak meleset dan tidak ada waktu yang terbuang. Bagaimana dengan pemakaian ruang? Efisiensinya adalah perlengkapan kantor ya seharusnya diletakkan di dekat pegawai yang paling sering memakai perlengkapan itu, biar tidak mondar-mandir ya, lemari, mesin ketik ya, laptopnya dan peralatan lain diletakkan dekat pegawai yang sering memakainya ya. Lalu juga dengan pemakaian ruang, benda-benda yang tidak perlu lagi ada ya, tidak perlu lagi disimpan terus misalnya ya. Kalau memakan tempat gitu ya, memo, kertas dan sebagainya, pita gitu, pita dari mesin ketik ya, dibuang ke tempat sampah dan segera tempat sampahnya dibuang lagi ke tempat sampah yang besar ya. Oke, lalu pemakaian benda untuk uang ya, pemakaian benda atau efisiensi uang. Untuk pembelian barang hendaknya hati-hati supaya tidak terperangkap dengan pengamatan untuk pembelian semu. Artinya kalau tidak ditata lebih dulu, jangan-jangan kita lebih mahal nanti jatuhnya untuk beli barangnya yang kita inginkan. Misalnya kita ingin beli alat tulis yang untuk di bidang tertentu kita butuh alat tulis misalnya. Nah, kalau kita tidak survei dulu bisa jadi lebih mahal ya. Setidaknya harus perhatikan agar tidak terperangkap dengan informasi-informasi yang salah. Lalu berkaitan dengan pemanfaatan barang, pastikan beban kerja tidak menimbulkan benda-benda sisa ya, yang tidak dimanfaatkan dan tidak bisa dimanfaatkan lagi. Kita kan kerja, banyak sekali pekerjaan, banyak potongan kertas gitu, nanti bakal jadi notes kecil-kecil atau kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Jadi jangan sampai uang ini tidak jadi uang lagi, sebenarnya bisa jadi uang lagi ya gitu. Nah, kita bisa simpulkan bahwa data dan informasi itu merupakan hal yang berbeda. Batasan data itu adalah bahan baku yang perlu diolah lagi untuk menjadi sebuah informasi dan bentuknya bisa grafik, bisa tabel, bisa kenyataan di lapangan ya, fakta-fakta empiris, kenyataan, informasi data-data mentah. Sedangkan informasi itu adalah data yang nanti sudah diolah, data yang sudah diolah dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Data yang memiliki makna dan berguna untuk membuat seseorang berkeputusan atau berperilaku ya, mempengaruhi perilaku seseorang, disebut informasi. Kegiatan kantor sendiri itu merupakan pusat informasi sebetulnya ya. Sebuah organisasi itu adalah pusat record management. Fungsinya untuk melayani manajemen itu sendiri terkait dengan kebutuhan informasi, mulai dari menerima, merekam, mengatur dan memberikan informasi kepada tadi manajemen yang membutuhkan ya. Jangan lupa juga untuk
memprotek atau melindungi aset dan informasi yang berharga. Karena namanya informasi itu berbahaya, hati-hati, ada yang confidential, ada yang rahasia gitu. Oke, ini adalah latihan atau pengayaan. Setelah kalian memahami materi yang barusan disampaikan, tolong diberikan jawabannya tadi yang sudah saya informasikan ya. Pertanyaan nomor 1, pertanyaan nomor 2 itu dijawab di kolom komentar ya. Ingat, pertanyaan nomor 1 adalah berikan definisi dari data. Jadi batasan data itu apa? Yang kedua, berikan definisi dari informasi. Apa itu informasi? Dan berikan contohnya. Ya, jangan lupa berikan contohnya data, berikan contohnya informasi, seperti apa itu informasi, ya. Lalu yang nomor 3 dan 4, silakan nanti kalian kirim atau kalian jawab di Microsoft Word ya, di MS Word. Kalian buat di Microsoft Word, kalian ketik, kasih nama ya, beri nama, kelas, lalu NIM-nya jangan lupa. Setelah itu kalian ketik di Microsoft Word nomor 3 dan nomor 4 ya. Kalian ketik jawaban nomor 3 dan nomor 4, lalu dikirim di Google Classroom di bagian kuis dan tugas. Jadi ada 2 aktivitas pengayaan untuk soal latihan, yaitu menjawab nomor 1 dan nomor 2 tentang informasi, definisi data dan tentang pendefinisian data dan informasi di kolom komentar. Nomor 3 dan 4 dikerjakan di Microsoft Word, kalian ketik di Microsoft Word lalu dikirim di Google Classroom ya, disubmit di Google Classroom. Pertanyaan nomor 3 adalah tentang perbedaan data dan informasi. Kalau nomor 1 dan 2 adalah definisinya, lalu nomor 3 apa itu bedanya data dan informasi. Lalu nomor 4, jelaskan menurut opini Anda apakah kantor sebagai pusat informasi itu melakukan pekerjaan apa saja gitu ya. Apakah pekerjaan-pekerjaan itu adalah pekerjaan yang penting atau seperti apa. Jadi Anda harus jelaskan bahwa kantor sebagai pusat informasi dan pekerjaan apa saja yang kantor lakukan atau perusahaan lakukan yang terkait dengan data dan informasi tersebut. Baik, mungkin ini saja ya, cukup yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf ya apabila ada salah kata atau salah dalam penyampaian pada materi hari ini. Kita akan bahas lagi materi-materi yang lainnya di minggu berikut. Silakan apabila ada pertanyaan, nanti mungkin Anda bisa sampaikan di grup WhatsApp di mata kuliah mata kuliah manajemen administratif. Sampai ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa ingat, jaga kesehatan selalu, jaga pola hidup bersih, rajin-rajin banyak membaca informasi yang bermanfaat untuk kalian punya peningkatan keterampilan dan kemampuan dalam berpikir. Lalu jangan lupa dikerjakan juga tugasnya ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas.